Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin kupas tuntas tentang Law of Attraction dalam 1 jam ini. Apa itu of attraction, Law of Attraction, dan bagaimana pengaruhnya? Kita akan tuntaskan. Mari kita mulai. Ini adalah Law of Attraction. Dan kita akan membahas secara fenomenal ya. Law of Attraction sebagai hukum daya tarik. Pengertian Law of Attraction. Pengertian Law of Attraction menurut Abraham Hicks menyatakan bahwa sesuatu akan menarik sesuatu yang mirip dengannya, atau that which is like unto itself is drawn. Jadi, faktor kesamaan, keserupaan, atau kemiripan menjadi dasar adanya daya tarik atau saling ketertarikan satu sama lain antara subjek dengan objeknya. Hasil interaksi saling ketertarikan ini bisa menjadi kesatuan fisik, kesatuan proses, kesatuan arah, maupun kesatuan wujud. Katakanlah misalnya suatu manifestasi wujud merupakan gabungan dari beberapa unsur pembentuk yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contohnya pada wujud suatu suku bangsa di mana para anggotanya memiliki kesamaan warna kulit serta ciri-ciri kemiripan lainnya. Begitu pula dengan suatu perkumpulan atau suatu asosiasi profesi di mana para anggotanya memiliki keahlian dan minat yang relatif sama. Contoh lain, kita bisa melihat sekawanan burung merpati dengan bentuk dan warna yang sama terbang bersama. Kita juga dapat memperhatikan bahwa manifestasi wujud ini memiliki daya tarik untuk senantiasa berkembang. Misalnya antara lain dengan menarik anggota baru dengan minat dan kepentingan yang sama. Kesatuan wujud fisik dari beberapa unsurnya yang serupa ini juga dapat ditemukan pada tingkat ide atau pemikiran. Kita dapat melihat bahwa suatu ide atau pemikiran merupakan hasil interaksi dari beberapa unsur pemikiran yang sama dan sesuai. Hal ini dapat kita lihat misalnya dari ideologi kebangsaan yang mempersatukan sebuah bangsa atau negara, ide menetapkan bendera nasional, ide suatu aliran politik, hingga ide para ahli tertentu dalam menerapkan protokol keilmuannya seperti ahli kimia, ahli teknologi informasi, dan sebagainya. Kita dapat memperhatikan bahwa pemikiran yang sepemikiran akan memiliki daya tarik untuk menarik pikiran yang sama menjadi satu ide. Daya tarik satuan ide atau pemikiran ini juga akan cenderung tumbuh dan berkembang dengan fokus perhatian dan nilai-nilai emosi yang sama dan sejalan dengannya. Misalnya perkembangan ide tentang kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak, emansipasi, ide gerakan wajib belajar, gerakan pemberian dukungan terhadap sesuatu atau seseorang di sosial media, dan sebagainya. Kita dapat memperhatikan bahwa emosi yang seperasaan akan memiliki daya tarik untuk menarik perasaan yang sama menjadi tumbuh dan berkembang. Contoh perkembangannya dalam hal ini misalnya dialami oleh seorang dengan keadaan mood yang sama sepanjang hari, juga meningkatnya emosi massa di jalanan, berkembangnya ruang curhat di media TV, radio, atau online yang semakin melebar, kecenderungan emosi dari perasaan yang sama, misalnya rasa senang menjadi semakin senang, sedih menjadi semakin sedih, demikian selalu cenderung berkelanjutan. Dengan demikian, esensi pikiran dan perasaan yang sama, apakah itu positif atau negatif, akan cenderung meningkat arahnya dengan kecenderungan menarik esensi yang sepemikiran dan seperasaan, baik itu positif maupun negatif. Berbagai literatur menyebutkan bahwa Law of Attraction merupakan suatu hukum universal yang mengatur dan mengarahkan pikiran dan emosi seseorang menuju manifestasi perwujudannya. Segala hal kreasi wujud yang ada dalam hidup ini merupakan hasil daya tarik pikiran dan emosi manusia. Bagaimana kita memahami esensi kreasi perwujudan ini? Saya berusaha memperdalamnya dari perspektif Law of Attraction sebagai berikut. Law of Attraction menyatakan bahwa perhatian seseorang terhadap suatu objek akan menariknya pada makna pengalaman dan manifestasi yang sesuai dengan perhatian tersebut. Misalnya, perhatian terhadap bisnis tertentu akan menariknya pada pemikiran dan tindakan selanjutnya terhadap bisnis tersebut, misalnya dengan melakukan investasi, pengembangan, dan sebagainya. Law of Attraction adalah sebuah hukum alam yang menyatakan bahwa sebuah manifestasi wujud merupakan daya tarik
dari pikiran keinginan individu yang digerakkan dan diarahkan secara fokus dan terus-menerus sehingga menyebabkan kesamaan dan kemiripan antara keinginan dan manifestasi wujudnya. Law of Attraction menarik sesama yang mirip, sesama yang sesuai, dan sesama yang cocok dalam kesadaran seseorang, menjadi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Energi daya tarik ini sesuai dengan pikiran subjek dan emosi yang menyertainya. Sesuatu objek perhatian yang sama dan sesuai dengan pikiran subjek akan tertarik ke dalam kesadaran subjek. Hukum daya tarik akan mengalirkan pikiran atas perhatian terhadap objek tersebut secara lancar dan menjadi terfokus jika pikiran subjek terus-menerus mengarah pada objek tersebut. Misalkan, perhatian seseorang terhadap suatu pertandingan sepak bola tertentu. Perhatian yang terus-menerus ini akan menjadi fokus dan emosinya. Hukum daya tarik menyatakan bahwa kelanjutan dari fokus ini akan mengarah pada timbulnya hobi, kebiasaan, dan tindakan seorang tersebut. Manifestasi perwujudannya dapat berupa ia menjadi penggemar setiap klub sepak bola kesayangannya, bermain futsal, atau bahkan menjadi pengurus klub sepak bola setempat. Pola yang sama akan berlaku pada berbagai bidang, apakah penggemar sepak bola, pemilik showroom mobil antik, ahli fisika nuklir, dan sebagainya. Fokus mereka banyak tercurah pada bidang yang mereka geluti, yang mereka berikan perhatiannya. Waktu yang digunakan untuk mengurus bidang minat tersebut akan lebih banyak dibandingkan dengan bidang lainnya. Pengalaman hidupnya akan dipenuhi dalam ingatan, inferensi, pengetahuan, dan tindakan yang sesuai dengan profesi, pekerjaan, dan kegemarannya. Selanjutnya, Law of Attraction menyatakan bahwa fokus seseorang terhadap minat dan tujuannya akan menghasilkan makna dan wujud yang sama persis dengan daya tarik bidang minat perhatian internalnya tersebut. Dengan kata lain, Law of Attraction mengarahkan pikiran subjektif yang telah menjadi fokus seseorang menjadi makna wujud yang memiliki kesamaan, kesukaan, kemiripan, dan kesesuaiannya. Gerak fokus perhatian internal dengan arah manifestasi eksternal dari seseorang niscaya akan cocok. Misalnya seorang mahasiswa ekonomi niscaya akan menjadi sarjana ekonomi. Seorang pengusaha yang ulet niscaya akan memiliki banyak toko atau pabrik. Atau dalam contoh kita tadi tentang penggemar sepak bola di atas, dia dapat berkembang menjadi pengurus klub sepak bola tertentu misalnya. Dalam perspektif hukum daya tarik, setiap orang akan memiliki dua tarikan dalam hidupnya. Pertama, apa yang menjadi perhatiannya secara terus-menerus, sadar atau tidak, akan tertarik menjadi fokus pribadinya. Kedua, apa yang menjadi fokus pribadinya tersebut akan tertarik menjadi manifestasi perwujudannya yang memiliki makna tertentu yang sesuai dengan fokusnya. Ini diyakini sebagai hukum universal dari Law of Attraction. Hukum ini juga mengidentifikasi bahwa tarikan pertama, fokus perhatian, merupakan bidang yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh seorang individu. Sedangkan tarikan kedua, manifestasi hasil, merupakan bidang yang berhubungan dengan energi alamiah yang sesuai dengan tarikan pertama tadi. Sifat kesamaan, kesukaan, dan kesesuaian inilah yang menjadi perhatian Law of Attraction. Dengan demikian, Law of Attraction lebih jauh dapat dengan mudah menjelaskan dirinya sebagai sebuah hukum universal tentang tarikan yang sesuai, di mana sekumpulan burung dengan warna bulu yang sama terbang berkelompok bersama. Orang-orang dengan minat yang sama membentuk suatu perkumpulan bersama. Bahkan hingga kesesuaian suatu dialek atau tabiat suatu suku bangsa, hingga kesesuaian orang-orang yang suka mengeluh maupun kesesuaian ciri orang-orang yang sukses dalam bisnis maupun bidang lain. Penjelasan dasar tentang hal tersebut oleh para ahli Law of Attraction selalu dimulai di tingkat pikiran, karena fokus individual seseorang bermula dari pikirannya. Seseorang berhubungan dengan objek atau suatu pengalaman pertama-tama dengan proses berpikir sesuai dengan pencerapan panca indera yang diterimanya. Berpikir merupakan suatu proses respon individual atas objek atau pengalaman yang diterimanya hingga mengaktifkan ingatan dan perasaannya dalam mempengaruhi akal budi dan motivasinya untuk merespon lebih lanjut. Dengan demikian, Law of Attraction mengidentifikasi proses berpikir ini serta perasaan dan emosi yang sejalan dengannya. Karena proses inilah yang membentuk fokus dan menyediakan jalan bagi arah perwujudan selanjutnya.
Sehingga melalui law of attraction dapat diidentifikasi atau dijelaskan mengapa seseorang yang mengeluhkan sakit dan penyakit badan terus-menerus biasanya bermasalah pada kesehatannya, atau orang-orang yang berseminar dan senang berdiskusi tentang kesuksesan bisnis biasanya memiliki bisnis yang mapan dan berkumpul sesamanya. Bahkan penjelasan tentang orang yang sudah merasa negatif emosinya sejak bangun di pagi hari, sepanjang hari mengalami kejengkelan dan kekecewaan di luar rumahnya, sampai-sampai terpikir olehnya kalau tahu seperti itu, ia tidak akan keluar rumah. Hingga law of attraction meyakinkan bahwa apapun yang kita inginkan di tingkat pikiran akan terwujud dalam manifestasinya. Hal ini semua merupakan hasil tarikan dari law of attraction. Berdasarkan uraian tersebut di atas sampai sini, maka kita dapat menerapkan pola dasar fenomena law of attraction sebagai langkah awalnya sebagai berikut. 1. Pikiran dan perasaan seseorang menarik objek dan pengalaman dari lingkungannya, menjadikannya sebagai ingatan, informasi, pengetahuan, dan keinginan subjek. 2. Daya tarik internal subjek terhadap objek yang memiliki esensi yang sama dan sesuai akan mengalir dan meningkat menjadi fokus kesadarannya. 3. Fokus kesadaran subjek tersebut akan ditarik untuk tumbuh dan berkembang ke arah makna dan wujud yang sama dan sesuai dengan esensi pikiran subjek. 4. Daya tarik eksternal subjek dalam manifestasi perwujudannya akan sama dan sesuai dengan intensitas fokusnya. 5. Waktu yang dibutuhkan daya tarik untuk memfokuskan dan mengarahkan manifestasi wujud tersebut bersifat subjektif. Proses di atas akan terus berlangsung untuk setiap perhatian, sadar atau tidak, terhadap objek atau pengalaman pribadinya. Law of attraction sebagai sebuah hukum. Law of attraction menyatakan bahwa segala hal kreasi wujud yang ada dalam hidup ini merupakan hasil daya tarik yang sejenis dengan pikiran manusia. Oleh karenanya, Abraham Hicks menyatakan bahwa law of attraction merupakan hukum yang paling kuat yang ada dalam kehidupan. Kata hukum di sini diartikan sebagai aturan universal, berlaku di mana-mana dan bersifat abadi. Kesadaran manusia sebagai pengamat alam semesta mampu mengklasifikasikan eksistensinya dalam dimensi ruang dan waktu. Peta eksistensialnya juga dapat dibedakan dengan bentuk kehidupan fisik yang lainnya. Dalam ruang dan waktu, pertama-tama terdapat materi fisik, benda-benda yang tidak memiliki kehidupan, seperti tanah, batu, air, dan yang lainnya yang tidak organik. Geraknya tidak hidup, hanya bergerak dengan energi fisika yang lainnya. Ini merupakan klasifikasi pertama. Klasifikasi kedua adalah kehidupan tumbuhan beserta seluruh sel pembentuknya. Keberadaan hidup, bergerak, mengikuti rangsang kehidupannya melalui sinar matahari dan klorofil. Klasifikasi ketiga adalah dunia kehidupan hewan beserta seluruh sel pembentuknya. Keberadaannya hidup dan bergerak lebih aktif dibandingkan tumbuhan yang pasif dan hanya mengikuti sinar matahari. Walau dengan keberagaman yang sangat luas itu, dunia hewan lebih beragam dalam respon. Persepsi sensorisnya juga lebih luas. Sebagian besar telah mampu memiliki bunyi sebagai bagian dari gerak aktifnya. Klasifikasi keempat adalah dunia manusia yang telah memiliki kesadaran untuk mengidentifikasi tiga klasifikasi di bawahnya tersebut. Hidupnya telah mampu mengidentifikasi dimensi waktu sebagai bagian dari ingatannya, hal mana tidak dimiliki oleh eksistensi kehidupan lainnya. Dengan kesadaran ingatan dan waktu ini, manusia dapat mempelajari segala hal dan mengantisipasi masa depannya. Belajar dan kesadaran akan waktu memungkinkan manusia mengarahkan geraknya dan mengidentifikasi arah berbagai gerak kehidupan lainnya. Manusia hidup di dunia dengan kesadarannya yang tidak dimiliki tiga tingkat eksistensial di bawahnya tersebut. Hal ini memungkinkannya membuat peta kehidupan sebagai jalan kehidupannya ke masa depan. Kita dapat merefresh tingkat-tingkat eksistensial tersebut sebagai berikut. A. Eksistensial A yaitu sama dengan keberadaan materi fisik. B. Eksistensial B yaitu A ditambah kehidupan gerak pasif dan tumbuh, yaitu sama dengan dunia tumbuhan. C. Eksistensial C sama dengan A ditambah B yang tadi ditambah lagi kehidupan gerak aktif dan tumbuh, yaitu sama dengan dunia hewan. D. Eksistensial D
sama dengan A ditambah B ditambah C yang tadi ditambah kehidupan, kesadaran, dan tumbuh, yaitu sama dengan dunia manusia. Dengan kata lain, manusia memiliki kemampuan menyadari kesadarannya. Ia mampu menyadari pikiran dan perasaannya. Energi Law of Attraction merupakan energi yang menarik A, B, C, dan D ke dalam kesadaran manusia dan menyadarinya. Dengan energi ini, manusia dapat menentukan arah gerak kehidupannya. Dengan kemampuannya menentukan arah, manusia mampu senantiasa belajar. Dengan kemampuannya dalam mengolah data dan informasi sebagai kegiatan kesadarannya, maka manusia dapat tumbuh dan berkembang. Law of Attraction merupakan hukum alam yang mengatur daya tarik proses-proses ini hingga tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi pola dasar fenomena Law of Attraction sebagai suatu hukum alam pada tahap ini sebagai berikut. 1. Dimensi ruang dan waktu dalam alam semesta menarik kehidupan menjadi lebih aktif dalam kesadaran manusia. 2. Aktivitas kehidupan manusia akan ditarik arahnya menjadi tumbuh dan berkembang. 3. Arah kehidupan untuk tumbuh dan berkembang menarik kesadaran menjadi makna perwujudannya. 4. Daya tarik pertumbuhan dan perkembangan kehidupan akan sama dan sesuai dengan aktivitas kesadaran kehidupan dalam ruang dan waktu. 5. Waktu yang dibutuhkan daya tarik tersebut untuk menumbuh kembangkan menjadi makna perwujudan bersifat subjektif. Catatan untuk subjektif di sini maksudnya ia berbeda-beda untuk masing-masing individu dan ia menjadi ciri khas individual atau kelompoknya. Tarikan yang paling kuat dalam proses ini adalah tarikan untuk mengarahkan pertumbuhan, karena hanya kesadaran pikiran manusia yang mampu mengarahkannya. Hal ini tidak dimiliki eksistensi fisik lain selain manusia. Oleh karena itu, kemampuan mengarahkan ini merupakan energi penciptaan, creation, dan hanya manusia yang memiliki kemampuan ini. Namun dapat pula diidentifikasi bahwa pertumbuhan merupakan manifestasi alam yang terjadi pada semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Hanya yang menyadari kesadaran bahwa dirinya tumbuh hanyalah manusia. Oleh karena daya tarik yang paling dominan adalah daya tarik untuk mengarahkan, maka dapat dikatakan bahwa Law of Attraction merupakan hukum yang paling powerful yang ada dalam hidup ini. Hal ini juga menyiratkan bahwa Law of Attraction merupakan hukum alamiah semua kehidupan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kehidupan senantiasa dalam proses tumbuh dan berkembang. Energi Law of Attraction bersifat transcendental, dalam arti ia melampaui energi fisik. Law of Attraction sebagai bidang ilmu subjektif. Abraham Hicks menyatakan bahwa dalam pemahaman Law of Attraction, guru terbaik adalah pengalaman. Kata-kata tidak bisa mengajari, ia hanya menstimulasi pikiran. Pengalaman pribadilah yang menjadi pelajaran hidup sesungguhnya. Untuk itu adalah penting untuk memperhatikan cara kita berpikir sehingga menjadi pengalaman kita. Ilmu objektif mengkodifikasi pengetahuan melalui pengalaman dan rasionalitas logika. Sedangkan ilmu subjektif mengkodifikasi esensi melalui pengalaman individual terhadap pemahaman dan rasionalitas logika tersebut. Law of Attraction adalah tentang mengalami. Fenomena dalam ilmu dan pengetahuan adalah adanya gap antara Dasein dan Dasolen. Fenomena perbedaan kenyataan yang ada dengan yang diinginkan atau yang ideal, gap antara masalah dengan solusi yang diharapkan, hal ini senantiasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu objektif mengembangkannya dengan usaha yang terus-menerus dan sistematis untuk memperkecil gap tersebut dengan metodologi ilmu pengetahuan sebagai predictive power yang handal. Kita telah dapat melihat kehandalan perkembangan ilmu objektif ini yang menjadikannya sangat berguna dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun di sisi subjektif atau individual, gap yang senantiasa diteliti ilmu objektif tetaplah ada dalam pengalaman hidup sehari-hari.
Karena secara subjektif, individu yang mengalami akan mengalaminya secara praktek kehidupan, bukan teori kehidupan. Karena mengalami berbeda dengan memahami. Mengalami adalah praktek hidup, memahami adalah teori atas kesadaran pola hidup. Mengalami adalah momen keberlangsungan sekarang. Memahami adalah pola masa lalu yang bisa diterapkan ke masa depan. Ilmu objektif telah memberikan penjelasan arah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena gap. Hal ini selanjutnya akan menjadi teori ilmu objektif. Misalnya, arah terjadinya fenomena Y adalah X1 dan X2, atau bisa juga Y dipengaruhi oleh faktor A dan X dalam jumlah tertentu, atau dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Ilmu objektif akan meneliti dan menjelaskan secara eksak, valid, dan reliable sehingga fenomena Y tadi dapat dijelaskan serta kebolehjadiannya di masa depan dapat terprediksi. Dalam ilmu subjektif, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana seseorang bisa sampai mengalami teori objektif tersebut. Mengapa banyak terjadi keragaman pengalaman, minat, dan kecenderungan Y? Fenomena statistik tren dan deterministik dijelaskan oleh ilmu objektif, sedangkan fenomena mengapa kita sebagai subjek berada di dalam statistik tersebut dijelaskan oleh ilmu subjektif. Law of Attraction merupakan suatu cara pandang baru untuk memahami ilmu subjektif tersebut. Karena ia bersifat pengalaman, maka model pembuktiannya juga harus dengan mengalami fenomena tersebut. Jika dalam memahami fenomena gap, para pengamat akan mengukurnya secara kuantitatif, maka dalam mengalami fenomena gap, pelaku akan mengukurnya secara kualitatif. Jika dalam ilmu objektif pemahaman akan Y dijelaskan oleh X, maka dalam ilmu subjektif, pengalaman akan Y dihayati berdasarkan refleksi Y itu sendiri. Dalam Law of Attraction, pelaku yang mengalami tersebut akan memahami dan mengukur suatu pengalaman secara subjektif berdasarkan pikiran dan emosinya saat itu. Dasar ini adalah daya tarik pelaku terhadap pengalamannya secara subjektif. Basisnya adalah kemiripan, minat, motif, dan kesesuaiannya. Jadi Law of Attraction dapat dipandang sebagai hukum identitas yang menyatakan bahwa Y sama dengan Y aksen, atau Y merupakan cerminan dari Y itu sendiri. Tanda sama dengan atau Y sama dengan dalam persamaan itu menjadi titik penghayatannya, atau disebut dengan point of attraction. Y atau Y aksen merupakan eksistensi Y yang berada dalam ruang dan waktu. Dengan berjalannya kehidupan, maka Y senantiasa tumbuh dan berkembang mengikuti ruang dan waktu. Jadi dalam identitasnya, Y sama dengan Y aksen akan senantiasa berkembang dalam proses identitas pertumbuhan identitas. Dalam perkembangannya, Y menarik faktor-faktor X untuk menjadi Y aksen. Dengan demikian, Y akan memiliki Y aksen. Tarikan tersebut menjadi dasar pembuatan Y menjadi dan memiliki Y aksen. Dari Y biasa kita tarik menjadi Y aksen. Tidak akan ada faktor-faktor X jika Y tidak menginginkan dan memilih untuk memiliki Y aksen. Jadi Y memilih X untuk memiliki Y aksen karena ia menginginkannya. Logika yang berlaku dalam ilmu objektif adalah bahwa Y dideterminasi oleh X, atau Y sama dengan A plus BX. Law of Attraction memperhatikan daya tarik Y untuk mengalami determinasi tersebut, sehingga Y aksen sama dengan Y sama dengan A plus B X. Demikian pula pada Y sama dengan A plus B Y T-1 dari Y sebelumnya, maka Y aksen sama dengan Y sama dengan A plus B kali Y T-1. Dalam hal ini Y aksen adalah identitas Y untuk dapat menarik persamaannya, sehingga kadang-kadang kita atau orang tidak merasa perlu untuk membuat persamaan Y aksen. Ilustrasi sederhana berikut mungkin dapat lebih memperjelas. Seorang anak SMA yang sedang belajar mata pelajaran fisika sebagai ilmu objektif, misalnya,
Di samping menggunakan nalar logikanya untuk memahami fisika, ia juga mengalami esensi subjektivitas belajar fisika pada dirinya. Pengalaman ilmu subjektif dari persepsi esensi fisika tersebut akan menariknya bersama hubungannya dengan ingatan perasaan subjek ke dalam bayangan ide dan intuisi. Law of attraction akan menariknya menjadi judgment motivasionalnya. Semakin banyak dan sering anak SMA tersebut mempelajari fisika dengan membaca, mengerjakan PR dan sebagainya, akan semakin sering ia mengalami pembayangan dan hubungan refleksi dengan intuisinya. Ia akan menguasai pelajaran fisika, ia memiliki ilmu fisika. Law of attraction menarik pengalaman kognitif belajar fisika menjadi pengalaman intuisi subjektif. Jadi, di samping ilmu objektif, yaitu fisika tadi, ada terdapat subjektivitas pengalaman yang menariknya. Hal ini sungguhnya tidak dapat terpisahkan. Fisika sebagai fakta material tidak dapat dipisahkan dengan esensi pengalaman yang bersifat contingent factualness pada diri subjek. Hal inilah yang akan menjadi point of attraction dari hukum daya tarik. Dalam konteks spasio-temporal hubungan subjek-objek, apapun jenis pengalaman subjek akan menjadi pengalaman sadar seseorang. Hal ini kemudian akan menjadi hubungan eidetik atau batin, berupa gabungan pengalaman-pengalaman yang sejenis. Setiap individu memiliki kemampuan universal untuk mengalami motivasi objektif ini. Universalisasi kesadaran ini akan menarik hubungan refleksi kesadaran menjadi intensi arah kesadaran. Bentuk formal pengalaman subjektif ini akan menjadi esensi kesadaran murni seseorang secara subjektif. Contohnya, seseorang, misalkan katakanlah A, menunjukkan foto anaknya kepada temannya, katakanlah B. Keduanya memperhatikan sebuah objek yang sama. Namun pengalaman pembayangan pada saat yang sama bagi A dan B akan memberikan esensi yang berbeda. Demikian pula saat seseorang membaca papan petunjuk di jalan, bank, kantor polisi, dan sebagainya, akan memberikan kesan esensi yang berbeda-beda. Demikian pula dengan kegiatan menonton film, mendengar musik, atau membaca buku. Walau dengan objek yang sama tentang yang ditonton, didengarkan, atau dibaca, pasti akan memberikan esensi pengalaman yang berbeda-beda bagi tiap orang. Daya tarik asosiatif ini menjadi bidang Law of Attraction. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi pola dasar fenomena Law of Attraction sebagai ilmu subjektif sebagai berikut. 1. Esensi yang sama dari persepsi dan pengalaman seseorang akan menarik objek ke dalam pikiran dan emosi subjek. 2. Daya tarik eidetik atau batin akan menghubungkan dan menggabungkan esensi-esensi tersebut menjadi kesadaran intensional subjektif. 3. Refleksi, intuisi, dan judgment akan mengarahkan kesadaran intensional tersebut menjadi motivasi transendental atau rohani. 4. Hasil motivasi tersebut akan tertarik, attracted, menjadi wujud intensi subjektif sesuai dengan intensitas esensi yang sama atau serupa. 5. Waktu yang dibutuhkan hukum daya tarik untuk memanifestasikan esensi kesadaran menjadi aktualitasnya bersifat subjektif, yaitu berbeda-beda bagi tiap orang. Law of Attraction sebagai kuantum getaran. Dalam Law of Attraction, esensi yang menyertai pikiran sebagai hasil interaksinya dengan objek atau pengalaman akan menimbulkan getaran yang dihasilkan pikiran subjek. Getaran, dalam bahasa Inggrisnya vibration atau vibrasi atau disingkat vibe, merupakan energi gelombang dari apa yang seseorang rasakan dari persepsi sensorisnya. Jadi apa yang kita lihat, dengar, sentuh, rasakan, dan bicarakan akan menghasilkan vibrasi. Hal ini meliputi pula ingatan, keinginan, hasrat, nafsu, serta kontras yang dirasakan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya menurut pikiran kita. Jadi, suatu pikiran seseorang terhadap objek dan pengalamannya memancarkan getaran subjektif. Hal ini terjadi dalam hal seseorang sedang mengingat, merasakan sesuatu,
membutuhkan, menginginkan, membayangkan, memikirkan, mendalami, atau menghayati sesuatu. Getaran ini merupakan satuan energi pikiran yang cenderung merambat menjadi gelombang elektromagnetik pikiran sadar. Law of Attraction mengasosiasikan diri seseorang dan pikirannya merupakan medan magnet yang dapat menarik objek dan pengalaman ke dalam diri subjek, dan kemudian menginduksikan medan listrik dalam dirinya menjadi perambatan gelombang elektromagnetik kesadaran. Contohnya dalam hal ini, misalkan ingatan seseorang terhadap pengalaman masa lalunya atau bayangan atas tujuannya di masa depan. Hal tersebut akan menjadikannya fokus terhadap suatu ingatan atau tujuan tersebut. Fokus ini akan merambat dan meningkatkan frekuensi yang dapat mengarah pada tindakan atau pengalaman selanjutnya. Frekuensi gelombang pikiran ini akan cenderung bertambah sesuai fokus seseorang terhadap objek atau pengalaman pribadinya per satuan waktu. Dengan demikian, seseorang yang merasa senang terhadap suatu objek akan meningkat menjadi semakin senang atau sukacita jika frekuensi getarannya bertambah dengan berjalannya waktu. Demikian pula, orang yang merasa sedih akan semakin sedih, sesuatu yang semakin diingat akan semakin terasa dekat, dan seterusnya. Kecenderungan ini merupakan hasil frekuensi yang sama dengan getaran pikiran subjek. Hal ini juga dapat menjelaskan gejala mood, memori, dan emosi yang dialami seseorang sepanjang hari. Dengan memahami fenomena Law of Attraction sebagai energi daya tarik getaran pikiran, maka akan lebih mudah mengkuantifisir kualitas subjektif dalam usaha mencapai tujuannya. Satuan getaran pikiran dapat diklasifikasikan sebagai getaran positif atau negatif. Hal ini dapat dikenali dari emosi yang dirasakan seseorang secara subjektif. Sistem pengenal emosi individu ini disebut Abraham Hicks sebagai Emotional Guidance System. Jika yang dirasakan seseorang pada suatu objek atau pengalaman pada saat tertentu merupakan emosi negatif, maka dapat dipastikan getaran pikirannya bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya untuk getaran positif dari emosinya. Pada suatu ruang dan satu waktu tertentu, tidak mungkin seseorang memancarkan getaran positif dan negatif sekaligus. Tidak mungkin seseorang mengalami emosi senang dan kecewa secara bersamaan. Demikian pula dengan getaran pikirannya. Perhatiannya pada suatu objek atau pengalaman hanya melahirkan salah satu jenis getaran, positif atau negatif. Law of Attraction mengalirkan getaran-getaran pikiran yang sama esensi muatannya, positif atau negatif, dan menjadikannya fokus frekuensi getaran. Frekuensi ini akan cenderung bertambah. Tarikan getaran yang sama dari lingkungan objek dan pengalaman seseorang akan meningkatkan fokus individu menjadi nilai-nilai dan integritasnya sejalan dengan berjalannya waktu kehidupan seseorang. Fokus frekuensi seseorang akan memiliki daya tarik untuk memperoleh hasil yang sejalan dengan jenis fokus, positif atau negatif. Daya tarik ini merupakan daya kreasi untuk meningkatkan fokus ke arah pertumbuhan hasil. Hal ini sesuai dengan asumsi Law of Attraction yang menyatakan terdapatnya energi daya tarik di alam semesta seperti halnya magnet dan listrik. Energi daya tarik ini merupakan pasangan dari energi fisik yang diteliti dalam perkembangan ilmu objektif. Maka Law of Attraction akan menarik frekuensi aliran getaran seseorang menjadi manifestasi bentuk penjelmaannya, seperti tumbuhan yang niscaya akan tumbuh. Manifestasi ini akan memiliki makna, baik itu positif maupun negatif, yang sesuai dengan fokus getaran seseorang. Dengan kata lain, makna manifestasi seseorang merupakan wujud dari frekuensi getarannya. Jadi Law of Attraction memiliki fungsi mengarahkan gelombang vibrasi seseorang, apakah itu positif maupun negatif, meningkatkan hasilnya, membuatnya matang atau optimal, dan menjadikan bentuknya. Dan hal ini akan senantiasa berlanjut seiring berjalannya waktu. Jika getaran pikiran seseorang memancarkan kepercayaan diri yang mantap dan tegas, atau vibrasi pikiran positif, maka ia akan mengalirkan gelombang yang jelas, tenang, dan lancar dalam kesadarannya. Law of Attraction akan mengarahkan frekuensinya untuk memperoleh hasil yang efektif dan meningkat, dan selanjutnya akan memanifestasikan makna yang positif, bermanfaat, dan sesuai dengan yang diinginkan. Vibrasi pikiran positif ini dapat ditunjukkan
secara sesuai dengan emosi positif yang menyertainya, yaitu orang tersebut akan merasa stabil, siap, dan berenergi. Perhatiannya lebih intens, menyukai apa yang sedang dikerjakan, dan merasa nyaman dengan dirinya. Searah dengan tarikan frekuensi positif tadi, ia akan merasa sukacita, menikmati hasil, dan merasa tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika getaran pikiran seseorang memancarkan frekuensi penuh keraguan, kekhawatiran, dan kekecewaan, atau jenis-jenis vibrasi pikiran negatif, maka ia akan mengalirkan gelombang yang tidak fokus. Pikirannya gelisah dan pesimis. Semakin tinggi frekuensi getaran negatif ini, akan semakin mengarahkan dayanya pada manifestasi yang juga negatif, tersesat, dan pola pikir yang salah. Emosi yang diperlihatkannya juga sesuai dengan vibrasi negatif ini. Orang tersebut akan merasa lemah dan lesu, kecenderungannya merasa bosan dan susah. Searah dengan tarikan frekuensi negatif tadi, ia akan cenderung kecewa, marah, dan tertekan. Lebih jauh, kecenderungan ini dapat membawanya pada manifestasi perasaan yang tidak berguna dan tidak berkembang. Bentuk buruknya adalah merasa tertinggal, sia-sia, apatis, hingga depresi. Atkinson menggambarkan pancaran vibrasi pikiran seseorang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Getaran ini mampu menarik pikiran yang sama dengannya, dan getaran pikiran yang kuat mampu mengalahkan getaran pikiran yang lebih lemah, sehingga seseorang dengan kemauan yang kuat dapat memancarkan getaran pikiran yang lebih mempengaruhi daripada dipengaruhi oleh ingatan, suasana, maupun stimulus eksternal. Jadi, fokus getaran pikiran dapat menjadi etos yang dimiliki seseorang. Arah frekuensi etos selanjutnya dapat dikemas menjadi pati. Bentuk tunggalnya dari kata pati adalah patos, yang dapat dipancarkan keluar dirinya atau ke lingkungannya. Manifestasi makna perwujudan akan tumbuh dan berkembang dari sini. Abraham Hicks menambahkan penjelasan tentang Law of Attraction ini dengan dasar yang lebih dalam dan lebih luas dari proses getaran pikiran seseorang. Ia mengingatkan bahwa di dalam tiap orang, pada dasarnya telah ada energi non-fisik yang ideal, yaitu hati nuraninya yang senantiasa hadir. Hati nurani ini atau inner being. Hati nurani ini merupakan energi sumber yang menggerakkan dan mengarahkan Law of Attraction tiap individu untuk mencapai tujuannya. Ia juga memiliki tujuan ideal agar kehidupan seseorang tumbuh dan berkembang sesuai keinginannya. Kita katakanlah hati nurani ini sama dengan dari asal kata sinar mata hati. Getaran keinginan seseorang dalam tiap momen pengalaman kehidupannya akan ditarik mengalir, mengarah, dan menyatu menjadi wujudnya yang bermakna dan sesuai tujuan inner being-nya. Jadi Law of Attraction seseorang sesuai hati nuraninya senantiasa hadir menyediakan sumber daya dan kapasitas orang tersebut, mengalirkannya menjadi fokus dan semangat hidupnya, kemudian mengarahkannya untuk senantiasa meningkat optimal, kemudian menumbuhkannya menjadi wujud yang bermakna dan berkembang. Ini merupakan hukum alam dari Maha Pencipta atau Maha Sumber akan pertumbuhan dan perkembangan bagi semua entitas kehidupan. Sehingga apabila seseorang tidak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan hati nuraninya, maka ia tidak sejalan dan tidak searah dengan keberadaan dirinya yang sesungguhnya, dan ia tidak akan bahagia. Jika seseorang memiliki daya tarik yang serupa, sejalan, searah, dan sesuai dengan energi batinnya tersebut, maka ia akan bahagia. Abraham Hicks menyebut daya tarik dan semangat mengikuti pusaran energi batin ini sebagai vortex. Kata vortex ini bermakna positif. Jadi nurani merupakan sinar mata batin yang bersifat aktif menyertai diri seseorang bersama-sama dengan badan, pikiran, dan perasaan orang tersebut. Ia tidak berdiam pasif di dalam diri, tetapi aktif sebagai energi yang memancarkan getaran dalam kehidupan. Namun ia tidak tergantung dimensi ruang dan waktu seperti halnya badan dan pikiran. Ia bersifat transcendental yang melebihi batas fisik. Komunikasi seseorang dengan nuraninya terhubung lewat perasaan dan emosinya, sehingga apabila seseorang mengalami emosi negatif, ia sedang tidak sejalan dengan nuraninya. Apabila seseorang terfokus pada emosi positifnya, misalnya ia merasa bahagia, ia sedang sejalan dengan nuraninya. Hal ini karena nurani bersifat ideal, tumbuh dan berkembang bersama makna wujud yang positif dalam kehidupan.
Dengan demikian, pada tahap ini kita dapat memahami fenomena law of attraction sebagai kuantum getaran dengan pola dasar sebagai berikut. 1. Pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang akan memancarkan getaran elektromagnetis setiap saat ia berinteraksi dengan objek dan pengalamannya. 2. Getaran tersebut akan cenderung bertambah gelombangnya dan menjadi fokus dengan objek yang memiliki getaran yang serupa, sejalan, dan sejenis. 3. Getaran tersebut akan meningkat menjadi frekuensi gelombang yang sama dan searah dengan pertumbuhan dan perkembangan orang yang mengalaminya. 4. Frekuensi gelombang seseorang akan menjadi manifestasi kenyataan yang memiliki makna yang sama dengan getaran pikiran, perasaan, dan tindakannya. 5. Waktu yang dibutuhkan daya tarik seseorang untuk menyambungkan getaran gelombang pikirannya dengan manifestasi wujud yang diterimanya akan berbeda-beda bagi setiap individu. Sekarang law of attraction sebagai proses konvergensi. Berdasarkan pendekatan law of attraction sebagai kuantum getaran, seseorang dapat menetapkan strategi berpikirnya untuk selalu sejalan atau searah, atau dalam bahasa Inggrisnya alignment, dengan inner being-nya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menetapkan niat dengan sengaja, agar pikiran dan perasaannya hanya menerima dan mengaktifkan getaran pikiran yang positif saja di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Jika hal ini dilakukan, maka kita dapat memperoleh momentum untuk selalu berada dalam vortex, dalam arus pusaran, mewujudkan apa yang kita tuju dan inginkan. Abraham Hicks menyatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menetapkan arah pikirannya seperti ini. Masalahnya terkadang orang tidak selalu memahami apa yang diinginkannya. Padahal ini faktor yang sangat penting dalam konteks law of attraction. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang menyatakan tidak ingin apa-apa, atau menganggap bahwa kata-kata ingin berkonotasi egosentrik, terlalu subjektif, dan sesuatu yang tidak perlu diketahui orang lain, bahkan terkesan kekanak-kanakan. Berbeda dengan kata-kata seperti visi, misi, strategi, tujuan, aspirasi, cita-cita, impian, serta harapan masa depan. Padahal esensinya sama. Setiap orang dalam konteks ruang dan waktu selalu mengalami perbedaan atau kontras antara apa yang ada dengan apa yang dipersepsikan, perbedaan antara apa yang sedang dihadapi dengan yang diingat, perbedaan antara apa yang dialami dengan apa yang dipikirkan. Hal ini menimbulkan hasrat setiap saat, nafs setiap saat, di pikiran dan perasaan individu. Setiap saat, tiap orang pasti mengarahkan perhatiannya terhadap suatu objek, demikian pula perasaan dan emosi yang menyertainya, apakah itu ingatan, kebutuhan, niat, maksud, tujuan, maupun penerimaan persepsi sensoris lainnya sebagai area stimulus. Perhatian tersebut pasti senantiasa berlangsung seiring berjalannya waktu, saat demi saat. Kelanjutan perhatian ini selalu merupakan respon, perasaan, pikiran, dan perbuatan terhadap saat sebelumnya. Tindakan mental ini merupakan usaha menutup perbedaan, menutup gap per segmen aktivitas hari demi hari. Setiap perbedaan tersebut menimbulkan keinginan, mulai dari yang sederhana seperti ingin minum, hingga yang lebih kompleks seperti ingin meningkatkan laba perusahaan. Jadi sesungguhnya semua mental act berbasis pada keinginan, karena dalam fenomenologi pada dasarnya setiap kesadaran seseorang bersifat transitif. Sadar berarti sadar terhadap sesuatu. Menyadari berarti menyadari kesadaran saya akan sesuatu. Ini merupakan fondasi motivasional. Dalam bahasa sehari-hari berarti suatu keinginan. Kita ingin mengingat sesuatu, ingin memikirkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu. Hanya perbedaan bahasa yang mempengaruhi perbedaan esensi perasaan. Penyebutan keinginan lebih emosional untuk tujuan menutup gap, sedangkan penyebutan kebutuhan lebih pada perasaan kurang akan sesuatu. Akan halnya dengan penyebutan kemauan lebih mengarah pada kehendak setelah menyadari keinginan. Pada dasarnya ketiga penyebutan tersebut sama esensinya, ingin, butuh, mau. Namun Abraham Hicks
lebih menekankan pada penyebutan keinginan, want, dibandingkan yang lain. Hal ini lebih memberi makna pada getaran keberlanjutan proses untuk menutup gap, mengusahakan alignment, serta memperoleh momentum untuk berada dalam vortex. Dengan demikian, law of attraction menyiratkan senantiasa adanya gap dalam setiap keadaan yang kita alami. Dengan kata lain, kenyataan yang kita alami tidak pernah merupakan kenyataan yang statis apa adanya. Dalam bahasa Inggrisnya what is, bukan tidak pernah what is, tetapi selalu merupakan kenyataan yang selalu cenderung untuk tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan selanjutnya, atau what is becoming. Bukan what is, tapi what is becoming. Jadi, kesadaran kita senantiasa bersifat divergen, yaitu bercabang dan berpisah karena adanya perbedaan keadaan dan perbedaan waktu. Lebih spesifik, yaitu perbedaan antara apa yang ada dengan apa yang diinginkan. Setiap keinginan ini menimbulkan kedipan getaran. Hal tersebut merupakan satuan tarikan atau point of attraction dalam kesadaran seseorang. Tarikan tersebut akan mengkaitkan berbagai asosiasi bebas dalam pikiran terhadap objek kesan, ingatan, perhatian, dan kecenderungan. Keterkaitan asosiatif dalam diri seseorang bisa berupa getaran positif ataupun negatif, tergantung terutama pada keadaan suasana emosinya, atau dalam bahasa Inggrisnya emotional setting point, atau moodnya yang kerap tidak disadari. Law of attraction memiliki kecenderungan alami untuk selalu menarik getaran dari jenis yang sama, apakah positif atau negatif, dengan menambahkannya menjadi lebih banyak. Karena sifat elektromagnetis dari getaran pikiran cenderung mengalirkan yang positif dengan positif, sedangkan yang negatif dengan yang negatif. Kecenderungan ini merupakan proses konvergensi dalam diri seseorang. Konvergensi merupakan proses menyatukan yang terpisah dari kesadaran ruang dan waktu dalam diri seseorang. Dengan kata lain, proses konvergensi adalah kecenderungan menutup gap, menyatukan apa yang ada dengan apa yang diinginkan, menyatukan apa yang diinginkan dengan apa yang diwujudkan. Law of attraction menarik vibrasi yang sama, memperbanyaknya, mengalirkannya fokus kapabilitas atau kebisaan, mengarahkannya menjadi perolehan, dan menjadikannya wujud yang sama dengan vibrasi tersebut. Jadi proses ini yaitu ingin, bisa, peroleh, jadi, ingin, bisa, dapat, jadi, merupakan sebuah proses konvergensi. Proses mana merupakan aktivitas mental seseorang untuk menutup gap subjektifnya per segmen waktu atau segmen kegiatan. Dalam jangka panjang, ia akan terintegrasi dengan wujud apa yang ia inginkan untuk menjadi, memiliki, dan bisa lakukan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan to be, to have, dan to do. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses to be, to have, dan to do ini tidak akan pernah selesai. Hal tersebut akan berlangsung terus panjang kehidupan. Dengan demikian, proses konvergensi ingin, bisa, peroleh, terwujud juga selalu berkembang, berlangsung terus, terutama per segmen aktivitas. Dimensi ruang dan waktu kehidupan akan melanjutkan apa yang sudah terwujud untuk mengalami lagi divergensi antara apa yang ada dengan apa yang diinginkan. Karena waktu terus berjalan, akan terjadi lagi das sein dan das sollen baru. Kemudian terulang kembali proses konvergensi dengan law of attraction-nya tersebut. Demikianlah putaran proses ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan makna tertentu. Satu hal yang menarik dalam proses konvergensi law of attraction adalah makna kehadiran baru dalam setiap putaran proses per segmen waktu kegiatan. Kehadiran baru berarti suatu proses baru kembali. Kepenatan hari ini akan hilang saat kita bangun di pagi hari keesokan harinya. Kita memulai segmen proses konvergensi baru lagi dalam kesadaran. Hal ini mengandung arti bahwa walaupun sifat dimensi waktu adalah keberlanjutan, namun kehadiran kita berada pada saat sekarang. Kemarin dan esok, tadi dan nanti, kita pahami dalam kehadiran kita saat ini. Dengan demikian, kita bisa menyadarinya dalam konteks keinginan baru untuk melahirkan vibrasi baru dengan sengaja. Memulainya untuk melakukan konvergensi saat ini, kita bisa langsung menetapkan kapasitas positif vibrasi kita
mengalirkannya menjadi fokus yang kita inginkan, meningkatkannya menjadi arah tujuan saat ini, maka kita sedang menjalankan peran kita. Apa yang pernah terjadi maupun akan terjadi dapat kita anggap seperti ingatan kita yang bebas kita pilih untuk kita hadirkan saat ini atau tidak kita hadirkan. Law of Attraction akan kita lihat dalam pembahasannya nanti, memungkinkan setiap orang memiliki kebebasan dan kemerdekaannya untuk menentukan pilihan melahirkan vibrasi positif atau negatif. Setiap saat Law of Attraction hanya mengikuti tarikan vibrasi dari kesadaran individu. Jadi kesadaran manusia bersifat decisif, tegas memutuskan, merdeka, dan tidak tergantung pikiran di luar dirinya. Sekali lagi, ia bebas menentukan vibrasi pikirannya sendiri. Law of Attraction memfasilitasinya untuk memfokuskan, mengarahkan, dan mewujudkan. Perwujudan tiap segmen intending dalam jangka pendek oleh setiap orang dengan demikian akan selalu sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, pemenuhan keinginan per segmen akan sesuai dengan vibrasinya. Mulai dari seorang bangun di pagi hari, melakukan kegiatan rutin atau non-rutin, siang hari, sore hari, dan hingga malam harinya kembali, ia memenuhi putaran-putaran proses konvergensi per segmen. Setiap segmen yang terpenuhi, ingin, bisa, dapat, jadi, itu merupakan proses Law of Attraction yang menarik hal-hal yang serupa, sejalan, searah, dan sesuai dalam konteks subjek-objek kesadaran. Karena hasil jangka panjang merupakan penjumlahan jangka pendek, dan karena jangka pendek merupakan penjumlahan hasil pemenuhan komitmen segmen per kegiatan. Dan karena komitmen tersebut merupakan ketetapan vibrasi yang dipilih secara merdeka oleh subjek, maka dalam logika Law of Attraction, setiap orang bertanggung jawab penuh atas segala kejadian yang dialami dirinya. Dengan demikian, dengan kata lain, setiap kejadian yang dialami seseorang merupakan hasil dari tarikan getaran pikirannya. Ia sendiri yang mengundangnya secara vibrasional. Dengan demikian, kita dapat memahami fenomena Law of Attraction sebagai proses konvergensi dengan pola dasar sebagai berikut. 1. Seseorang menarik objek dan pengalaman ke dalam hidupnya untuk berkonvergensi dengan keinginannya. 2. Tarikan konvergensi tersebut mengalirkan pikiran dan perasaannya untuk bertambah fokus dan mendalam. 3. Fokus pikiran dan perasaan yang sama dan sejalan esensinya akan meningkat dan ditarik menuju arah manifestasinya. 4. Peningkatan fokus dan arah pikiran dan perasaan tersebut akan berkonvergensi menjadi manifestasi kenyataan yang sesuai dengan yang diinginkan. 5. Waktu yang dibutuhkan bagi daya tarik mengkonvergensikan keinginan dan perwujudannya akan berbeda-beda bagi setiap individu. Ia bersifat subjektif. Demikian dasar-dasar dari Law of Attraction. Dan kalau kita berbicara mengenai tujuan mempelajari Law of Attraction, tujuan utama kita adalah memahami, mendalami, dan mengembangkan Law of Attraction sebagai energi daya tarik subjektif untuk sejalan dan searah dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang sesuai dengan tujuan individual kita. Tujuan ini memiliki tantangan yang tidak mudah. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dewasa ini memberi pengaruh yang beraneka ragam kepada setiap orang. Setiap hari kita menerima berbagai informasi dari berbagai media. Internet memberikan semua data yang ada dari seluruh penjuru dunia dan berbagai pembentukan opini yang beraneka ragam jenisnya. Kita selalu bertanya, seberapa efektif daya tarik pribadi kita untuk dapat memilih pengaruh dan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita untuk bertindak sejalan dan searah dengan tujuan sadar kita. Kira-kira itu tujuan dari Law of Attraction. Tujuan yang lain adalah dengan mendalami keberadaan Law of Attraction secara kontekstual sebagai alat pemahaman kita terhadap arah kecenderungan dan perkembangan individu dan sosial, sehingga kita bisa dapat lebih menyadarinya lebih jauh. Demikian pembahasan tentang Law of Attraction. Terima kasih atas perhatiannya.